Sudah lebih dari 1 tahun sejak Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Mungkin banyak dari kita yang menyepelekan dan berakibat masih meningkatnya jumlah kasus positif COVID-19 setiap harinya. Diberlakukannya berbagai kebijakan seperti pembatasan sosial berskala besar, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, work from home, dan juga pembelajaran jarak jauh menjadikan kita terbelenggu dalam batasan-batasan untuk tidak melakukan kegiatan di luar rumah dan segala kegiatan offline lainnya. Hal ini bisa memberi dampak buruk berupa menurunnya tingkat produktivitas dikarenakan rasa bosan dan kurangnya interaksi dengan lingkungan sekitar. Namun, kita tidak boleh membiarkan hal tersebut terjadi. Pandemi COVID-19 tidak boleh menjadi halangan bagi kita semua dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif dan juga meningkatkan kualitas diri untuk bisa menjadi lebih baik. Video ini hadir untuk memberikan teman-teman semua tips dan trik untuk menjaga produktivitas walau harus di rumah aja. So, check this out. To-do list sangat berguna untuk membimbing kegiatan harian kita agar tidak ada yang terlupa. Biasanya, to-do list dibuat saat malam sebelum tidur atau saat bangun pagi. Walau terkadang ada yang tak terlaksana, tidak apa-apa. Kamu bisa memasukkannya ke daftar rencana keesokan harinya. Namun, jangan sering-sering ya. Membatasi aktivitas di luar rumah tentu menjadi hal yang sangat membosankan. Hal ini dapat menjadi pemicu stres, dan untuk mencegahnya, diperlukan beberapa aktivitas fisik, salah satunya adalah berolahraga. Utamanya, olahraga yang tidak perlu mengharuskan kita untuk keluar rumah. Olahraga juga bisa membantu kamu meningkatkan imunitas dan menjaga kebugaran tubuh. Kamu tidak perlu melakukan olahraga yang berat dengan durasi yang lama. Kamu dapat melakukan olahraga-olahraga yang ringan dan dapat dilakukan di dalam rumah seperti senam lantai, lompat tali, yoga, dan masih banyak lagi. Hal yang terpenting adalah konsisten dalam melakukannya. Selain tubuh yang perlu penyegaran, otak juga butuh asupan bernutrisi. Membaca buku adalah salah satu pilihan yang cukup tepat karena selain bisa produktif dengan menambah wawasan, kita juga bisa bersantai sembari menghilangkan kebosanan. Tidak hanya menambah pengetahuan dan wawasan, buku juga akan memberikan sejumlah manfaat seperti melatih otak, membangun kosakata, menurunkan tingkat stres, hingga mengembangkan imajinasi atau kreativitas. Jadi, mulailah dengan mencari referensi buku yang kamu minati, seperti novel, biografi, pengembangan diri, atau apapun aliran yang kamu sukai. Atau jika kamu lebih suka mendengarkan audio, kamu dapat memilih buku audio sebagai penggantinya. Menulis ulang kegiatan harian akan menjadi saat yang menyenangkan, terlebih ketika banyak aktivitas produktif yang telah kita lakukan. Selain sebagai bentuk review, jurnal yang kita tulis bisa menjadi bahan penghargaan untuk diri kita sendiri karena telah melakukan kegiatan produktif seharian. Sebagai mahasiswa yang akan segera berkarir pada berbagai industri, kamu perlu membuat CV dan portofolio, serta memperbaruinya secara berkala. Dan inilah waktu yang tepat untuk melakukannya. Pilihlah karya-karya terbaik untuk dimasukkan ke dalam portofoliomu. Hindari memasukkan karya yang kamu anggap tidak terlalu bagus. Setelah itu, tambahkan pula beberapa testimoni atau ulasan terkait hasil pekerjaanmu, sehingga meningkatkan kredibilitas di mata perusahaan atau calon klien di masa depan. Bekerja part-time bisa menjadi salah satu pilihan untuk menjadi produktif di masa pandemi COVID-19. Part-time job, atau yang dikenal pula dengan kerja paruh waktu, biasanya hanya berlangsung selama periode tertentu atau bersifat sementara. Hal ini sangat cocok bagi para mahasiswa yang ingin mengasah skill dan mendapat penghasilan tambahan. Kerja paruh waktu bisa dilakukan secara offline dengan menerapkan protokol kesehatan yang baik, maupun secara online dengan cara work from home. Popularitas seminar daring atau webinar menjadi kian marak pasca merebaknya virus COVID-19 secara global. Berbagai komunitas dan perusahaan pun berupaya untuk menghadirkan webinar dengan berbagai topik, mulai dari finansial, pengembangan diri, politik, hingga kesehatan. Dengan mengikuti webinar, kamu akan memperoleh sejumlah kemudahan,
seperti hemat waktu, tenaga, dan biaya. Selain itu, kamu pun dapat memperluas wawasan pada bidang profesional, terhubung dengan banyak orang, dan berkesempatan untuk berdiskusi dengan narasumber yang kompeten. Sekian tips dan trik yang dapat kami sampaikan. Masih banyak kegiatan-kegiatan produktif lainnya yang bisa kamu lakukan sesuai dengan minat dan bakat kamu. Pandemi tidak boleh menjadi penghalang bagi kita semua untuk senantiasa produktif. Melalui video ini, kami berharap kami dapat membantu teman-teman semua dalam menjaga produktivitas selama pandemi COVID-19. Stay productive everyone!